Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris Belajar bareng Mr. James. Ini adalah hari keempat, dan hari ini ada yang menarik, karena sebelumnya, kemarin-kemarin saya dapat pertanyaan melalui pesan singkat, ada yang masih belum mengerti tentang predikat atau kata kerja. Bahkan ada yang meragukan ini kata kerja atau bukan, dan posisinya dalam kalimat. So, hari ini sebelum kita lanjut materi kita kemarin, kita sisihkan 5 menit di awal untuk melihat kembali, kita review singkat tentang predikat, terutama pada 4 kalimat utama. Oke, kita mulai saja. Ya, ini adalah 4 kalimat utama yang menjadi fondasi kita selama ini yang kita gunakan, dan untuk 2 pertemuan berikut nanti, hanya 4 pola kalimat ini yang akan kita gunakan. Anda bisa lihat di sini untuk acuan MRS-nya, dan ini untuk have dan has-nya. Sekarang kita lihat lagi, saya kasih 2 kalimat. Pertanyaannya, 2 kalimat ini tergolong dalam kalimat dasar, sedang, sudah, atau sudah yang masih berlangsung. Ya, ini adalah pola kalimat dasar. Dari mana mengetahui kalau ini adalah kalimat dasar? Sederhana, karena tidak ada kata sedang dan kata sudah di dalamnya. Sehingga pasti ini adalah kalimat dasar. So, kalau kalimat dasar, kita cukup terjemahkan saja. Kita lihat perkataannya. I happy. Ya, I work at the hotel. Anda mungkin bertanya, ada am is are di sini. Kenapa tidak digunakan? Ya, am is are-nya digunakan jika pada kalimat dasar tidak terdapat kata kerja. Sekarang kita cek kalimatnya. Kalimat pertama, I happy. Apakah happy kata kerja? Bukan ya. Happy adalah kata sifat. Kalau Anda masih bingung ini kata kerja atau bukan, Anda bisa lihat pada kolom kosakata. Di sini indikasinya sederhana, kalau satu kata mempunyai arti lebih dari satu bentuk, seperti bekerja, menunggu, dan makan, berarti tergolong kata kerja. Jika satu kata mempunyai arti hanya dalam satu bentuk, seperti bahagia dan di sini, berarti bukan termasuk kata kerja. So, pada kalimat pertama, belum terdapat kata kerja. Sehingga kita membutuhkan am is are, karena subjeknya I yang kita pakai adalah am. Sekarang kita lihat kalimat kedua. Sudah ada kata kerja atau belum? I work, kita lihat apakah work-nya kata kerja? Ya, work adalah kata kerja sehingga kalimat ini sudah selesai. Tidak membutuhkan am, is, atau are lagi. Itu fungsinya kata bantu am, is, are pada kalimat dasar. Sehingga kalau Anda sudah menggunakan am, Anda tidak perlu lagi menggunakan kata kerja bentuk pertama yakni work. Kalaupun Anda menggunakan kata kerjanya harus diberi akhiran ing. Nah, pola ini adalah pola kalimat sedang, di mana am is are ketemu kata kerja yang diberi akhiran ing. Sehingga makna kalimatnya menjadi saya sedang bekerja. Nah, pertanyaannya dari sini adalah, am di sini kan adalah kata bantu, yang digunakan jika tidak terdapat kata kerja dalam kalimat. Sementara working kan kata kerja. Iya, benar. Working adalah kata kerja. Kata kerja yang diberi akhiran ing. Nah, kata kerja yang diberi akhiran ing sebenarnya sudah menjadi kata benda, sehingga bisa digunakan dengan kata bantu am, is, atau are. Jadi am, is, are tidak bisa digunakan dengan kata kerja bentuk pertama, juga tidak bisa digunakan dengan kata kerja bentuk kedua. Bagaimana dengan kata kerja bentuk ketiga? Boleh. Jadi am, is, are bisa ketemu dengan kata kerja ing dan kata kerja bentuk ketiga. Tentu maknanya akan berbeda. Nah, untuk penggunaan kata kerja bentuk ketiga dengan am, is, are ini akan kita bahas pada pertemuan, saya lupa pertemuan keberapa, tapi insya Allah akan kita bahas tuntas. Sekarang kita step by step dulu, kita fokus ke pengucapan sedang, yang mana menggunakan kata kerja bentuk ing. Sekarang saya kasih contoh kalimat lagi. Pertanyaannya sama, ini masuk kelompok kalimat apa? Dasar, sedang, atau sudah? Ya, sederhana, ini masuk kalimat sudah karena ada kata sudah di dalamnya. So, kalau sudah pasti
kita gunakan have atau has. Karena subjeknya I, pasti have. Sekarang kita lihat lagi pada kalimat pertama. Saya sudah di sini. Ada kata di sini setelah sudah. Kata di sini itu bukan kata kerja, sehingga kita harus gunakan been dulu, baru here. Pada kalimat kedua, kita lihat setelah kata sudah ada kata menunggu. Apakah menunggu kata kerja? Iya. Nah, ketika kata kerja, kita lihat lagi, aktivitas menunggu ini sudah selesai, apa masih berlangsung? Apa masih menunggu? Kalau masih menunggu, kita gunakan pola kalimat yang keempat, di mana kita gunakan been lagi, tapi kata kerja menunggunya kita pakai ing. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga, saya sudah makan. Ada kata makan setelah sudah di sini. Apakah ini kata kerja? Iya. Sekarang kita lihat lagi, apakah aktivitas makan sudah selesai? Ya, aktivitas makan sudah selesai. Sehingga kita gunakan langsung kata kerja bentuk ketiga. So, kalau bisa disimpulkan, setelah kata sudah kalau bukan kata kerja, pasti pakai been. Kalau setelah kata sudah kata kerja, lihat lagi, aktivitasnya sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, kita pakai pola yang ini, yang diikuti langsung dengan kata kerja bentuk ketiga. Jika aktivitasnya masih berlangsung, kita gunakan pola yang keempat, yang mana menggunakan been dan diikuti oleh kata kerja ing. Saya harap Anda semakin paham. Kita latihan sekarang. Seperti biasa, Anda kerjakan dengan mengklik pause dulu. Kerjakan latihannya, setelah itu baru boleh mengklik play kembali. Waktunya 5 detik. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah kalimat dasar ya. Ya, karena tidak ada kata sedang dan sudah. So, kita pakai is dulu karena in-nya bukan kata kerja. Kalimat kedua adalah kalimat sudah, pasti pakai has karena subjeknya he. Tapi kita pakai been dulu karena in-nya juga bukan kata kerja. Kalimat berikutnya adalah kalimat dasar, so, belajar adalah kata kerja sehingga langsung. Ya, selesai kalimat ya. Tidak perlu MSR lagi. Kalimat berikutnya adalah kalimat sedang, so kita ikut aja pola kalimat sedang. Kalau subjeknya we, kita pakai are. Kata belajarnya study, kita pakai ing menjadi studying. Kalimat berikutnya adalah kalimat sudah, so we have. Sekarang kita lihat lagi. Belajar adalah kata kerja. Apakah aktivitas belajar 4 kalimat utama telah selesai sekarang? Belum ya. Sekarang kita masih belajar, masih review, masih sedang berlangsung, so kita gunakan pola yang keempat. Kita pakai been dulu, kata kerja study-nya kita pakai ing menjadi studying. Ya, kalimat yang terakhir, kalimat sudah juga, so pasti we have. Sekarang kita lihat lagi, belajar ya adalah kata kerja. Apakah aktivitas belajar tenses sudah selesai atau masih berlangsung sekarang? Sudah selesai ya. Tenses itu kita sudah belajar pada pertemuan hari pertama. So, langsung kita gunakan kata kerja bentuk ketiga, yakni, ya, studied. Oke, saya harap review kali ini lebih memperkuat, sehingga tidak menjadi ganjalan dalam proses belajar nanti. Sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yakni kita bahas subjek. Subjek itu kan adalah kata benda. Saya ambil contoh bendanya adalah orang. So, dari benda ini saya bisa gunakan kata ganti dia, ataupun nama orangnya, misalkan Andi. Selain dia dan Andi, apakah saya bisa menggunakan kata itu? Ya, bisa, karena kata tunjuk tuh pasti menunjuk kepada benda. Nah, kata tunjuk tuh kan ada dua ya. Ada ini dan itu. Dalam bahasa Inggris, mempunyai dua arti. Misalkan kata ini, kalau benda yang Anda tunjuk hanya satu, yang Anda gunakan adalah this. Kalau benda yang ditunjuk jumlahnya lebih dari satu atau jamak, maka yang kita gunakan adalah this. Begitupun dengan kata itu.
Jika benda yang ditunjuk hanya satu, yang kita gunakan adalah that. Jika benda yang ditunjuk jumlahnya lebih dari satu atau jamak, yang kita gunakan adalah those. Nanti akan kita pelajari. Sekarang balik ke gambar ini, selain kata dia, Andi, dan itu, bisakah saya menggunakan pria itu? Ya, bisa. So, 4 kata ini adalah subjek ya. Kalau kita artikan, itu menjadi that, pria itu. Nah, ada 2 kata di sini, pria itu. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini. Kata benda majemuk, kata benda yang diikuti oleh kata keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk mengartikan kata ini, maka harus dibalik. Menjadi, ya, that dulu baru man. Kalau kita bikin kalimat, misalkan, dia kaya, ya kaya adalah rich. Kita tambahkan is dulu ya, karena rich-nya bukan kata kerja. Kalimat kedua juga sama, pakai is juga. Itu Andi, ya kita pakai is juga karena belum ada kata kerja. Kalau pria itu kaya, ya sama. Kita pakai is dulu. Tapi setelah 2 kata ini. Setelah benda ini. Saya kasih contoh lagi. Saya kenal pria itu. So, I know, ya ini juga dibalik, that man. Contoh lagi. So, I meet, ya ini dibalik pria itu menjadi that man. Ya selebihnya sama. Nah, kalau ada anggapan kalau bahasa Indonesia terbalik dengan bahasa Inggris sedikit keliru ya. Karena yang terbalik hanya benda majemuknya aja, sementara kalimat tetap searah. Kata benda majemuk itu bisa berada di mana saja dalam kalimat. Bisa berada pada awal kalimat, bisa berada di akhir kalimat, bisa berada di tengah-tengah kalimat. Dan terjemahannya harus dibalik. Bagaimana dengan kalimat ini? Pria tinggi itu kaya? Ya, ketiga kata ini masih menerangkan orang ini, sehingga harus diartikan terbalik. Kita ambil yang paling akhir, yakni kata itu menjadi that, ya, tall, man. Kita gunakan is dulu karena rich-nya bukan kata kerja. Kalau kalimat ini, ya sama, kita pakai that tall man dulu, ya langsung tanpa am is are. Kalau saya tambah bendanya, saya tambah orangnya lebih dari satu, saya bikin kalimatnya pria-pria tinggi itu kaya. Ya, kita lihat benda majemuknya dulu, kita artikan terbalik. Hanya saja, kata itu, kita tidak gunakan that lagi, tapi those. Karena yang ditunjuk lebih dari satu. Sudah ada 2 pria di sini. So, tall-nya tetap, man-nya juga berubah ya. Kalau biasanya untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu, kita tambahkan s atau es pada akhir katanya. Khusus untuk kata man, kita cukup mengganti huruf a dengan e. Jadi tidak perlu lagi penambahan s atau es. Sekarang kita lihat kalimatnya. Ya, kita pakai are dulu di sini. Bukan is lagi karena jumlah orangnya lebih dari satu. Masuknya ke they. Sekarang Anda lihat gambar ini. Saya kasih 2 kata pertama, 2 kata kedua. Dari kedua ini, mana yang sudah menjadi kalimat? Ini buku atau buku ini? Ya, kalimat pertama sudah menjadi kalimat ya. Sudah jelas informasinya kalau ini adalah buku. Sehingga kalau diartikan, bukunya a book, kita perlu kata bantu lagi yakni is. Sedangkan kata yang kedua, kata buku ini belum kalimat. Ini hanya menerangkan benda buku ini. Sehingga diartikan terbalik, this book. Ketika saya menambahkan kata bagus misalnya, menjadi buku ini bagus, nah ini sudah menjadi kalimat, menjadi informasi. Sehingga kalau kita terjemahkan, langsung pakai kata good, karena tidak terdapat kata kerja, kita pakai kata bantu, ya, is. Kalau saya kasih contoh kalimat, ini membuat saya bingung, langsung kita gunakan this.
Ya, kita langsung make ya. Tidak perlu M is R lagi. Kalau contoh berikut, ya ini kita artikan terbalik dulu ya. Buku ini menjadi this book. Ya, langsung. Ya, kalau bukunya saya tambah lagi, saya bikin kalimat buku-buku ini bagus. Ya, ini kita artikan terbalik dulu. Hanya saja this-nya berubah menjadi this yang ini. Karena bukunya lebih dari satu. Nah, bendanya kita tambahkan S, buku-buku. Sama, kita gunakan R dulu. Karena bendanya lebih dari satu. Kalau kalimat ini, ya kita lihat benda majemuknya dulu. Kita artikan terbalik. Ya, baru kuning, yellow, ya books. Sama, are good. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Ini latihannya, kosakatanya. Seperti biasa, Anda punya waktu 5 detik. Klik pause, kerjakan latihannya, setelah itu klik play kembali. Sekarang kita kerjakan. Sebelumnya saya ingin tandai dulu kata benda majemuk dalam tiap-tiap kalimat sehingga lebih mudah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yaitu yang kelima, yang ketujuh, ya yang ke-10 ada 2. Ya, ini mungkin akan mempermudah ya. Kalau Anda mau coba lagi, ya silakan. 5 detik lagi. Sekarang kita lihat. Yang kita gunakan adalah ya those. Karena bunganya lebih dari satu. Flower-nya kita pakai S ya, flowers. Ya, kita pakai R dulu. Untuk kalimat yang kedua, ada 2 kalimat ya, yang dipisahkan dengan koma. Ya, this book, kita pakai is dulu. Untuk kalimat yang keduanya, katanya di sini merujuk ke buku ini ya. So, kita bisa gunakan it, karena bendanya satu. Kalimat yang ketiga, ini kalimat sudah, kita pakai have. Langsung kata kerja bentuk ketiga dari kirim, send. Ya, this message. Ya, Anda bisa gunakan him atau her. Kalimat yang keempat, ini juga kalimat sudah, so kita pakai has. Langsung ketiga yakni received. Ya, that letter. Kalimat kelima, ya pakai Nia and I ya, bukan Nia and me. Karena masih sebagai subjek, masih sebelum predikat. Predikat yang kita gunakan adalah are, karena ini kalimat sedang, langsung kata kerja ing, cleaning, ya this room. Kalimat yang keenam, ini juga kalimat sedang, so is dulu, ya kita pakai kata kerja ing, that old car. Kalimat yang ketujuh, ya that old man, kita pakai is dulu ya. Kalimat yang kedelapan, ya langsung kata kerja. Kalimat yang kesembilan, kalimat sudah, so they have. Kata kerja bentuk ketiga, both that old building. Kalimat yang terakhir, that man, ini kalimat sudah, so kita langsung pakai has. Nah, bekerja ini adalah kata kerja ya. Dan masih bekerja ya. So, kita pakai pola yang keempat, been dulu, kita pakai working, in, ya ini dibalik, this mining company, ya for 2 years. Oke, sekarang kita masih latihan. Sekarang kita fokus ke kalimat dasar aja ya. Ini kalimatnya, kosakatanya ini ya untuk kata tunjuknya. Tugas Anda sama, kerjakan latihannya dengan mengklik pause dulu. Waktunya 5 detik. Kita coba kerjakan sekarang. Kalimat pertama, ada 2 kalimat ya, yang dipisahkan dengan koma. Saya tandai benda majemuknya dulu. Pada kalimat kedua, ya. So, that person, ya kita pakai is dulu. Kalimat yang keduanya,
langsung tanpa M is R. Ya, kalimat berikutnya ada dua kalimat juga. Kata benda majemuknya pada kalimat pertama dan pada kalimat kedua. Ya. So, kita gunakan those sekarang ya. Karena orang-orang. Sudah lebih dari satu. Kita pakai are sekarang. Kalimat keduanya. Ya, this park every day. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Ini ada 3 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat yang ketiga. Benda majemuknya pada kalimat pertama, pada kalimat kedua, dan pada kalimat yang ketiga. Sekarang kita lihat. Ya, kita pakai is dulu. Pada kalimat kedua, ya kita bisa gunakan kata ganti di sini ya. Karena bendanya satu, kita bisa gunakan ya it. Because, sekarang kita masuk ke kalimat ketiga, kita juga bisa gunakan kata bantu ya. Untuk tidak mengulangi lagi kata the red flower, kita bisa gunakan it. Ya, langsung smell karena kata kerja. Kalimat berikutnya sama, ada 3 kalimat juga, kita tandai dulu. Kita coba terjemahkan sekarang menjadi those ya, karena bunganya lebih dari satu. Flowers, kata bantu yang kita gunakan sekarang adalah are. Kalimat keduanya, ya kita bisa gunakan kata ganti ya. Karena bendanya lebih dari satu, kita bisa gunakan them. Posisinya sebagai objek dalam kalimat. Pada kalimat berikutnya, because, ini kalimat baru, kita bisa gunakan kata ganti yakni they. Ya langsung tanpa S. Nah itu untuk materi kita hari ini. Kata tunjuk, ini dan itu, serta penggunaannya dalam kata benda majemuk. So, cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi Kamis depan dengan materi lanjutan lainnya. Bye.